listrik mati, baterai drop, udah itu lebih mengerikan. Panik kan? Wah, kalau lagi yang nonton, itu istriku nggak kayak gini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kami hadir menyapa pemirsa untuk mengajak mulai belajar. Seperti biasa, kita akan mengangkat satu tema untuk kita cermati atau kita pelajari, baik dari sisi kesehatan maupun dari sisi keislaman. Ada Ustadz Mintaraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan tamu spesialnya adalah Ibu Woro, seorang psikolog. Kali ini saya mulai dari Bu Woro dulu, Ustadz. Iya, ladies first. Oke. Iya, Bu Woro mencermati kehidupan masyarakat kita itu. Sekarang tuh tipikal masyarakat kita itu apakah kemudian berubah karakternya dibandingkan dengan dulu sebelum ada digital gitu? Jadi kalau saya karena mungkin ini berdasarkan observasi juga dan juga memang mungkin fenomena yang ada mungkin ada perbedaan yang paling ada perubahan berarti ya. Yang mungkin terasa itu adalah bahwa sekarang itu media sosial maupun komunikasi digital itu menjadi porsinya menjadi lebih besar nih, lebih besar, atau kalau tidak bisa dibilang lebih besar itu hampir semua kalangan, termasuk juga mungkin yang orang tua kita yang dulunya belum mengenal gitu menjadi menggunakan media tersebut. Berarti kan ada perubahan yang tadinya mungkin tidak terlalu update dengan kemajuan, sekarang menjadi lebih peduli ya. Peduli dengan teknologi, ngerti teknologi lah ya, gitu ya. Kan kita tuh, saya mungkin juga tuh Ustaz, kalau udah scroll, iya, saya nggak berani bilang kita soalnya, kalau Pak Ustaz mungkin enggak. Kita dong, sama. Kalau udah scroll tuh Ustaz tuh, tahu-tahu lo kok tahu-tahu maghrib gitu ya, lo tahu-tahu gitu ya. Padahal yang kita lihat itu kan sesuatu yang menyenangkan, tapi kadang-kadang kok timbul keresahan, cemas gitu di hati kita itu menyelip di antara kesenangan itu. Itu sebenarnya gimana itu Ustaz kita? Bismillahirrahmanirrahim. Ibu Dr. Nani, Ibu Roro ya, psikolog ini. Jadi saya sambungkan dengan tadi yang sampaikan ya, memang teknologi sebuah keniscayaan lah ya, karena sisi lain memudahkan, tapi pasti biasanya teknologi itu yang dikalahkan biasanya dua ya, ketiga biasanya bisa masalah psikologis biasanya kena itu, kedua adalah budaya mesti berubah. Iya berubah pasti. Sekarang wong desa, wong kota pada baik leceh. Maksudnya gayanya loh. Kan dulu kan kita orang kota nih, sekarang udah sulit. Iya. Susah dibedakan ya. Orang kampung pun udah bisa begitu karena adanya tariannya kita sama tariannya. Dulu kan lihat maaf ya, saya pasti ini kelihatan nih gaya orang kota, ini kelihatan nih orang kampung gitu ya. Sekarang udah enggak. Sama aja karena orang kampung pun belajar dari itu kan ternyata ini orang-orang kampung-kampung juga ternyata udah itu kan diantaranya termasuk kita nggak menduga kalau ternyata orang yang jualan di mana di marketplace itu ternyata di pelosok-pelosok kampung juga. Iya betul. Iya kan ternyata. Itu termasuk dampak positif lah. Dampak positif ya, tapi maksud saya kena dampak juga, kena dampak itu ya. Terus yang ketiga ekologis lah ya. Alam pasti ada dampak radiasi terus ada. Itu tapi umum bukan hanya medsos ya, tapi ini teknologi secara umum lah. Kan ini kaitannya kita dengan psikologi ya Bu, kaitannya dengan ketenangan jiwa gitu. Kalau di Islam memang yang menyenangkan itu belum tentu membawa kebaikan kan. Nah itu kan, memang dunia itu dibuat indah supaya betah. Kalau nggak indah orang gelem urip. Ya kan, Al-Kahfi ayat 7 itu. Iya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Kami jadikan semua yang ada di bumi ini zinatal indah, menyenangkan. Untuk apa? Ada lanjutannya, untuk mengujimu. Siapa di antara hidup ini yang bisa berkualitas artinya tidak tergoda dengan itu, dalam bahasa Islam bisa manfaatkan itu untuk kebaikan, bukan terlena. Ya, jadi wajar kalau orang itu suka kesenangan dong. Gitu. Tapi kan di ayat yang lain, wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa
syarrul lakum. Kalau nggak salah Al-Baqarah 218. Boleh jadi kau suka sesuatu tapi akibatnya nggak baik. Ya misalkan makanan, siapa yang nggak suka kalau mengikuti nafsu nih, jeroan, daging-dagingan, daging beneran. Daging beneran. Iya, memang nggak suka. Ya kan? Sama, Ustaz. Kalau gini dok, kalau bikin gulai, kok nggak ada lemaknya, enak nggak sih? Iya. Kalau mau jujur nih, kurang gurih. Iya ya. Iya. Bikin sate tuh cuma daging semua, Iya. nggak ada lemaknya, kurang kayaknya. Iya betul. Enaknya tuh kayak yang ada sandung lamurnya. Nah, itu. Ya kan, Betul. semur juga gitu. Coba semur kalau murni daging kayaknya kurang, tapi kalau ada sedikit lah, ada lemaknya, rasanya. Iya, berbeda. nggak monoton kali ya. Iya, itu jadi itu sisi lain. Jadi Iya. memang kembali ke tadi masalah teknologi, kaitannya dengan teknologi informatika dan medsos, media sosialnya juga. Kalau gimana sih yang kayak gitu gini? Dalam Islam itu hidup yang dicari kan ketenangan. Betul. Orang yang penuh ketenangan bahasa Arabnya mukmin. Mukmin. Iya, orang beriman itu kan, iman itu kan sebenarnya kata kerja turunan dong. Wah, ini agak dalam nih kajiannya. Iya. Siap. Asalnya dari kata amana yu'minu iman, itu artinya keyakinan. Tapi asal kata ditarik lagi itu kayak kita amina ya'manu amnun, aman, tenang. Aman, tenang. Jadi dikaitkan dengan keyakinan kok tenang, artinya namanya orang beriman itu orang yang meyakini sesuatu dan merasa tenang. Nah terus kalau kemudian dia tidak tenang maka tidak disebut beriman. Atau gimana ada yang keliru. Nah berarti segala sesuatu yang membuat manusia tidak tenang itu menjadi godaan-godaan keimanan. Ya. Makanya gini di surat Al-Mu'minun nih, itu kan di ayat 1, qad a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang yang beriman. Siapa di antaranya? Saya langsung loncat ke ayat 3 nih. Walladzina hum, dan mereka orang-orang yang anil lagwi mu'ridun. Dari hal yang sia-sia mereka berpaling. Nah, hal sia-sia ini, nah kembalikan tadi hal yang sia-sia. Bahasanya bukan hal yang buruk loh. Yang sia-sia. Tapi itu memang kalau sia-sia tuh ya Ustadz, kayaknya tuh masih perlu persamaan persepsi. Iya, maksudnya sia-sia gini dok, kalau sesuatu yang baik pun kalau berlebihan jadi baik nggak? Iya enggak. Iya. Jadi sia-sia dok. Iya. Ya kan? Iya betul. Iya, tidur baik. Nah gini nggak Ustadz. tidur baik nggak dok? Baik. Pada porsinya. Kalau berlebihan? Ya enggak. Scroll baik. Baik. Tergantung yang di scroll. Yang dilihat kalau apa ya? berlebihan sampai lupa waktu, Nah begitu itu. maksudnya. Jadi akhirnya jadi nggak tenang itu dari sisi waktunya ya. Karena kalau jadi sampai, yang membuat tidak tenang itu karena berlebihannya. Ya berlebihannya apapun. Ya makanan juga begitu. Jadi nggak tenang nih. Jadi kembali ke tadi, memang segala sesuatu yang orang beriman itu yang dia dari hal yang sia-sia berpaling. Jadi dia selalu pada porsinya, gitu ya. Nah berarti kan dalam bahasa lain dia tidak akan tentram kalau melakukan hal yang sia-sia. Betul. Nah scrolling itu bagus, tapi kalau berlebihan pasti menjadi sia-sia. Sia-sia dalam artian itu pasti menyengsarakan. Nanti dari sisi pasti ada dampaknya ya. Dampaknya lah. Dan terus dari sisi psikologis mungkin nanti dari dokter, dari beliau sekolah itu bisa menambahkan sisi lain. Kalau kita kan apa yang kita lihat, kita dengar, kita rasakan membentuk karakter dong. Nah itu betul. Ya. Setuju. Iya dong. Iya. Ini Quran. Masa nggak setuju? Cuma kan Quran itu terus dibuat yang lalu mungkin teorinya belum ada. Teori dalam teori psikoanalisis di psikologis kan ada aliran psikoanalisis yang meyakini bahwa manusia itu homo mechanics kan. Homo mechanics kan makhluk yang dibentuk oleh lingkungan. Iya. Iya dok, benar nggak? Ya. Saya harus tanya. Iya. Tahunya saya homo erectus loh. Sama Picanthropus erectus. Yang terkenal itu. Kalau homo erectus saya yang bikin dong. Malah lo ya. Erectus baru dengar nih saya. Itu ngarang saya aja. Itu manusia ya? yang banyak pola. Jadi kayak monyet. Nah kembali ke tadi dok. Jadi kan di dalam surat di dalam Al-Quran itu ada surat An-Nahl ayat 78 dok. Yang intinya bahwa a'udzubillahi minasyaitonir rajim wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah mengeluarkanmu dari perut ibumu dalam keadaan tidak punya pengetahuan apa-apa. Bayi lahir kan seperti gawan pabrik ya. Iya. Fitrah itu kan desain, itu. Ya. Kita udah pernah bahas itu. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afida la'allakum tashkurun. Kemudian Allah menghiburkan pendengaran, penglihatan dan hati supaya bersyukur. Nah, berarti yang membuat bayi ini punya pengetahuan dan pengetahuannya mempengaruhi pikirannya, membentuk karakternya ya, dok. Ya, maka bayi itu kemudian
dia menjadi punya pengetahuan yang pengetahuan itu nanti membentuk karakternya dari apa yang dia lihat, dengar, dia lihat, dia rasakan. Makanya kalau dalam Islam itu kenapa pendidikan di rumah itu begitu penting gitu. Kenapa harus memperhatikan lingkungan? Yang dulu saya sebut golden triangle of education, segitiga pendidikan emas. Di rumah, di lingkungan, di sekolah gitu. Itu nggak bisa lepas. Ya karena sekolah model apapun, kalau di sekolah model apapun, kalau di rumah di lingkungannya enggak ya bubar kan. Makanya sekarang ada istilah penghubung orang tua, terus ada POMG untuk bagaimana kita sama mendidik anak itu. Pendidikan bukan hanya urusan sekolah. Nah berarti kan memang sangat berbahaya. Saya bahkan pernah baca di entah jurnal penelitian bahwa orang ketika sering nonton televisi, zaman waktu itu masih televisi. Sering nonton dunia dalam berita ya, itu potensi jantungnya kena penyakit jantungnya lebih tinggi. Oh ya kan, tegang tuh. Iya kan, tegang sama kan, orang scroll, kalau scrollnya yang menyenangkan, dia memiliki FYP nggak bisa dipaksa loh. Iya betul. Belum yang menyenangkan. Iya, kadang horor kan. Tertarik. Tahu-tahu iya. Nah, yang saya sampaikan kaitannya dengan kejiwaan tadi adalah saya muncul istilah hidup gaya TikTok akhirnya mentok. Bagus tuh. Iya dong. Karena kan akhirnya apa yang ada, yang tadi hanya di kampung pun kita udah tahu ini orang kampung, orang kaya, karena dandanannya, karena gaya hidupnya, lifestyle-nya. Jadi dia tertuntut untuk mengikuti. Termasuk maaf orang banyak bahasa saya itu merendahkan harga dirinya sendiri demi mendapatkan uang. Untuk gaya hidup. Itu sepertinya saat ini lagi booming kayak gitu. Iya, konten-konten kan? Iya, betul. Sampai di jalan raya dia setengah telanjang gitu, joget-joget demi dapat saweran itu. Nah, itu yang maksud saya, itu kan juga FYP juga dong. Lah apalagi kalau kita lihat misalkan gaya rumah, gaya baju, desain ini, desain ini. Kan istri jadi wanita-wanita jadi pada cerdas nih. Iya kan? Hanya kan kalau udah gitu hanya ada iklan jualannya. Beli itu, kan jadi mikir, akhirnya membandingkan terus hidupnya. Betul. Itu yang kaitannya dengan masalah kesehatan mental ya. Iya, betul. Akhirnya dia membanding-bandingkan terus. Jadi dia hanya butuh validasi, akhirnya dia bikin konten dibuat kan supaya like. Iya. Di like, terus ujung-ujungnya pengen dapat duit. Dua itu dapat duit. Iya. Kecuali konten ini. Iya. Jariah. Dari ini kan. Gitu ya dong. Iya. Gitu loh maksudnya. Ini. Tapi kadang-kadang tuh kita itu mencari alasan, Ustaz. Contohnya gini, misal nih ya, saya lagi suka-sukanya drama Cina atau drakor gitu. Terus tuh kan episodenya banyak tuh, kan pengennya segera selesai kan, penasaran. Padahal ini bukan misalnya, emang iya. Kan pura-pura ya, Ustaz. Iya, nah terus kita tuh semalaman nonton episode dari episode 1 sampai selesai. Kita nggak tidur gitu ya, dibela-belain kita nggak tidur. Nah, kagetnya tahu-tahu adzan subuh, ya kan? Adzan subuh, udah adzan subuh, tapi sudah khatam. Yang khatam tuh episodenya, Ustaz. Episodenya tuh khatam, tapi Qurannya enggak. Efeknya kemana-mana kan, Dok? Iya, jadi badannya ngerasa nggak enak. Cuma kemudian ada pembelaan gitu. Pembelaannya gini, Ustaz. Dari melihat cerita itu, saya bisa mendapatkan pencerahan, gitu kan? Ada yang bisa saya ambil pelajaran dari situ. Itu yang selalu dipakai untuk pembelaan. Nah, gimana tuh seharusnya ini sudah menjadi penyakit apa belum? Kalau dari sisi psikologi, ya. Jadi kalau untuk menentukan apakah itu sudah sifatnya itu gangguan atau tidak, indikatornya salah satunya adalah keberfungsian kita. Gitu. Jadi ketika kemudian kita dengan jujur mengatakan ya terganggu sih jadinya kan ngantuk misalnya. Misalnya di kantor ngantuk gitu, atau misalnya ada orang lain yang komplain kok jadi begini sih misalnya, kemudian jadi ada tugas yang tidak terselesaikan gitu misalnya. Kalau tadi kan misalnya nonton drama, kalau yang lain misalnya scrolling gitu. Kemudian ketika ada yang sampai komplain bahwa kamu kok sampai segitunya gitu, atau salah satunya adalah kalau itu bisa disebut sebagai kita semacam kayak lampu kuning menuju merah itu adalah ketika kalau kita dipisahkan dari dipisahkan dari misalnya scrolling atau HP gitu, kemudian menunjukkan ekspresi yang sifatnya itu emosi negatif gitu, seperti misalnya marah atau merasa merasa hampa, merasa ini saya udah
setengah jam nggak pegang HP itu rasanya aduh gitu ya. Ini jangan-jangan notifikasi udah banyak gitu. Kuota habis, listrik mati, baterai drop, udah itu lebih Panik mengerikan. panik kan? Ya, lebih mengerikan daripada yang lain. Ya, nggak ada wifi ya Ustaz ya. Jadi katanya kebutuhan dasar manusia bukan cuma makan minum aja, sekarang tambah wifi. Kalau sampai sebegitunya, sampai kemudian membuat orang itu menjadi tersiksa, rasanya tidak bisa apa-apa atau malah marah atau yang lain. Kalau untuk ekspresi ke anak kecil, anak-anak yang belum dewasa itu kan ada ekspresi. Misalnya ketika biasanya kalau sekarang kalau orang tua kan aduh biar dia kasih HP. Begitu punya diambil menunjukkan ekspresi yang agresif. Nah itu mungkin perlu untuk semacam introspeksi ya. Udah banyak loh kayak gitu dong. Banyak loh tantrum loh. Iya benar. HP-nya diambil itu sampai tantrumnya itu suatu yang di luar ekspektasi kadang-kadang. Berarti sebenarnya itu kontribusi orang tuanya juga ya? Ya iya dong. Iya kan? Kan pasti anak-anak tahu HP dari orang tuanya kan ya. Makanya saya sampai hari ini masih tidak setuju kalau anak-anak SD dikasih HP. Artinya harus tetap PG lah ya, parental guide. Kita mulai dari keluarga kita sendiri ya Ustaz. Akhirnya ya saya janjian, boleh satu Ahad. Itu doang. Boleh satu Ahad. Jadi ada perjanjian itu loh, Dok. Iya, iya. Nih Ustadz, ini kalau orang tua sudah pengen taubat misalnya gini ya. Kan mungkin kemarin karena sibuk-sibuk gitu kan, terus anak-anak dikasih aja HP gitu atau enggak. Mungkin malah kita yang memperkenalkan ke anak-anak tentang hiburan-hiburan. Nah, mungkin awalnya karena orang tuanya suka, anaknya kemudian ikut nonton. Akhirnya kesukaan anak itu melebihi orang tuanya gitu kan, karena dia belum bisa mengkontrol sebagus orang tuanya. Nah, ketika suatu saat kemudian orang tuanya itu sadar melihat anakku kok terlalu begitunya gitu. Nah, itu gimana caranya kita untuk bisa mengatur kembali? Saya harus yakinkan ke dia. Jadi kalau saya ngomongin kan mungkin anak nggak percaya. Bapak memang ahli itu kan dia. Maka saya akan cari konten-konten yang memang menjelaskan bahwa dampak buruk dari penggunaan yang belum pada saatnya. Termasuk emak-emak loh. Mama kalau udah mainan HP mager, akhirnya nggak masak, iya nggak semuanya, nggak mandi, biarin aja kan, nggak terasa suaminya pulang, malah kaget, belum ngapain, ayo, itu kan jadi rumah tangga kena, kesehatan kena, nah makanya kalau cara saya begitu, jadi kalau cara saya, kalau untuk anak nih, ya, kalau untuk orang sama-sama orang tua kan ya kita berarti harus membuka diri. Saya pernah mengalami Dok, di mana lagi senang-senangnya punya HP ya, ada WA, ada apa kan, itu sampai kalau saya pulang megang itu, istri terus ngomong ke saya gitu, Mas tahu nggak kalau pulang itu kan kita semuanya kangen pengen ngobrol gitu, itulah anak kita juga pengen si gitu disebut anak kita juga, kalau mainan HP itu gimana sih gitu, wah sadar kan gitu loh. Nah terus saya juga ambil pelajaran ketika ke rumah makan nih. Ada keluarga datang berlima, katanya yuk kumpul makan bersama, nyampe duduk di rumah makan, duduk melingkar. Jadi medsos itu ataupun HP itu mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Suami istri aja bisa ngurung-ngurung, dolanan HP dewek-dewek. Dan dia mau tidur bukan good night sama suaminya sama istrinya, bukan cium kening tapi malah ke grup. Good night, saya mau tidur dulu. Iya. Kayak saya pamit dulu ya grup, terus emot gitu kan. Kan grup loh. Itu gimana kan? Itu dampaknya. Jadi menurut saya dampaknya itu ke kesehatan, saraf tadi, kemudian ke tubuh kan, jadi mager, kan pula secara psikologis juga pengaruhnya. Orang jadi terbentuk untuk selalu mengukur diri, butuh validasi, terus selalu membandingkan dirinya dengan ada yang di situ, ya kan? Akhirnya gaya hidupnya juga naik. Ya, terus secara waktu juga hanya suruh sholat entar, suruh ini entar, suruh mandi entar, suruh ini entar. Berarti memang ketika kita ingin memperbaiki situasi itu tetap mulainya dari kita sendiri lagi ya. Betul, dan saya buat kesepakatan dengan anak. Terus saya kasih pengertian anak saya, dan cara saya ngasih pengertiannya saya pilih konten-konten yang positif. Coba kamu lihat nih akibat buruk darinya. Yang kedua, saya ada ini kontrak dengan anak. Boleh, tapi Ahad. Atau Sabtu sore doang gitu. Di luar itu nggak boleh. Kenapa? Saya jelasin pengertian. Karena begini nanti bisa gini. Bahkan ketika anak saya lagi pegang HP Dok, posisi kan kadang nggak anatomis kan posisinya. Merah duduknya langsung. Jadi diperbaiki. Ya memang itu PG itu ya, parental guide itu sangat penting menurut saya. Dari sisi tadi yang Ibu Sika nonton sampai subuh,
dalam kaidah agama ada namanya darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menghindari bahaya didahulukan daripada mendatangkan manfaat. Gimana Ustaz? Menghindari bahaya harus didahulukan daripada mendatangkan manfaat. Oke. Ibu dapat manfaat dengan nonton itu. Iya. Makanya apa nggak bisa di lain waktu? Iya betul. Kenapa harus dihabisin itu? Iya. Itu kan udah nafsu ya Ustaz? Iya. Kan kita kalau nonton sesuatu sampai tuntas kan habis selesai. Justru asiknya itu kan di seri-seri. Oh gitu ya. Besok Penasaran. lagi lah, berhenti dulu. Besok lagi lah. Iya kan? Kalau Karena ada episode kan maksudnya itu saya itu suka nonton film perang dok. Film perang itu memang saya senang. Kan berseri dok. Itu pengennya saya tuntaskan malam itu. Akibatnya misalnya sampai jam 1 malam, jam 2. Hanya besok saya bangun jam 3, jam setengah 4 dalam kondisi beliar. Padahal paginya ngajar, banyak kegiatan sampai malam. Jadi mafasid. Menghindari bahaya. Betul. Karena katanya dengan aktivitas kita, kesehatan Betul, kita. betul. Oke sekali, berkali-kali. Apa yang terjadi? rugi kita sendiri. Betul nggak sih dok kalau kita sering tidur malam nanti ada ginjalnya terganggu? Iya betul. Ya, oke, itu. Jadi kalau secara Islam ada pendekatan, ada ketegasan. Oke. Jadi kalau Terus lebih bijak juga nggak ya, Ustaz ya? tapi ada reward and punishment. Basyir wa nidhir. Jadi ada berita gembira, ada peringatan. Punishmentnya rewardnya gini. Ternyata ini anak disiplin nih. Kadang-kadang kita udah besok terkasih main medsos 2 hari boleh deh. Tapi kan sesekali aja. Iya. Tapi nontonnya harus yang ini gituin dong. Oke. Jadi harus ada target ya. Iya, gitu. Dan kita lihat kita yang riwayatnya. Kita milih temanya. Iya, dan kita lihat riwayatnya, jujur nggak? Buka konten ini, nanti wah aku mau butuh ini, beli dus ini, belikan. Iya. Itu kalau untuk anak loh. Kalau istri, Iya. kalau istri nih nontonnya masak-masak, udah mau beli apa? Peralatan masak atau Cia. apa itu? Yang mana? Peralatan masak yang buat ngukus apa? Yang buat ngukus? Panggangan. Mixer. Iya. Yang buat ngancurin daging, udah. Fryer, ya. Kita fasilitasi dong. Oh gitu. Ayo. Oke. Coba mana masaknya kan gitu. Bahwa intinya kan sebenarnya tergantung tema yang kita lihat, ya konten yang kita lihat, gitu kan. Karena yang positif juga banyak gitu kan. Memang godaannya yang susah gitu kan, dihindarinya susah. Tahu-tahu muncul, aduh cewek cantik banget kan susah tuh Ustaz ya kan. Tahu-tahu aduh gitu kan. Nah, itu ya namanya ujian tadi ya Ustaz ya. Susahnya di mana kalau ada cewek cantik? Kan jadi penasaran, ini makeupnya kok bagus ya, itu kok lipstiknya bagus itu perempuan, ya. kalau lagi yang nonton, kok istriku gak kayak gini ya. Kan gitu kan, Iya, banding-bandingin jadinya. Gitu ya Ustaz ya? Kan, jadi banding-bandingin maksudnya. Iya benar. Ya, saya kira semua bisa laki-laki jadi, gitu deh. ya kayaknya sih begitu. Iya dong, Ya. iya. Kalau saya sih gak terlalu ya. Nggak terlalu beda. Gak terlalu ketahuan. Ganti. Ya Ustaz, nggak apa-apa. Terus ini nih, ya kadang-kadang tuh kan kalau kita kan ada tren tuh ya. Trennya sekarang lagi pakai apa gitu kan, semuanya apa yang kayak gitu, kayak FOMO ya. Nah, FOMO itu apakah memang kebutuhan kita sebagai manusia atau sebenarnya apa itu? Jadi kalau FOMO itu kan singkatan dari fear of missing out, Oh, jadi iya. ketakutan ketinggalan. Sebenarnya kan itu semacam semacam pengganti ya. Jadi kalau sebenarnya kalau interaksi kita secara wajar biasa, langsung artinya interaksi langsung itu sebenarnya kan juga kadang-kadang ya kita tuh kayak semacam kayak oh iya ya misalnya sekarang lagi trennya rok model ini gitu atau kerudung model ini kan kita proses pertukaran informasinya lewat langsung. Nah ini mirip seperti itu tapi ini di dunia maya. Nah fear of missing out itu sebenarnya diawali dengan rasa kalau ada yang bilang bahwa itu mungkin lebih ke arah iri, lebih ke arah tidak kepingin. Berarti gitu. FOMO itu lebih ke negatif ya? Ya lebih ke arah itu. Tapi bisa juga satu lagi ada fenomena bahwa yang mengatakan bahwa FOMO itu lebih kepada keinginan untuk tidak ketinggalan atau berada di dalam kelompok itu, misalnya up to date. Iya, biar eksis kan. Ya, jadi kayak semacam kalau misalnya kan ada konsep kalau di psikologi ada yang namanya in group, out group gitu. Jadi ketika orang merasa ingin diterima gitu, kan kita selalu ingin diterima. Ya kan kita biasa dengar, ini circle saya gitu kan ya. Ingin diterima. Iya gitu. Sama, gitu. Misalnya
hal yang sederhana seperti baju atau misalnya tren tempat makan gitu, atau misalnya gadget dan sebagainya. Itu yang material. Atau misalnya kalau yang tren yang sifatnya agak ke non material misalnya, nah kalau fenomena FOMO itu bisa juga seperti misalnya, kok itu bisa begitu ya, wah sekarang misalnya anakku atau misalnya istriku atau suamiku itu juga harus kayak gini. Jadi ada perasaan bahwa ketika tidak mengikuti tren itu dia merasa seperti keluar dari kelompok atau seperti kayak merasa kayak nggak diterima nih, nah, gitu kan? Kampungan, ketinggalan zaman Ya, gitu ya. katrok gitulah ya. Iya, kayak gitulah. Bagiannya gengsi kan. Iya, tapi saya ikut itu dunia wanita. Bapak-bapak juga ada. Jangan. Misalnya kayak gini nih, runner gitu kan ya. Runner nih lagi hot nih sekarang runner. Coba sekarang mau jujur, ketika ada hot runner, lebih semangat mana bapak-bapak sama ibu-ibu? Iya, gitu. Kalau bapak-bapak semuanya olahraga, Iya. ibu-ibu olahraga plus eksis. Iya, karena kan terus Jadi netizen marah nih. foto-foto, ya kan? Saudara tadi kok terlalu nuduh banget, padahal iya tuh. ya seperti misalnya mengikuti tren bisa FOMO gitu. Jadi tapi sisi lain itu adalah FOMO itu bisa membuat kita jadi semakin istilahnya sampai ketergantungan terhadap gadget ya sebagai media untuk semacam berinteraksi dengan dunia maya. Itu bikin standar ya, jadi standar hidupnya TikTok ya. Iya. Itu standar TikTok gitu loh. Nggak mampu jadi mentok gitu kan. Iya. Jadi stres gitu ini kan. lagi tren nih pakai sepatu ini gitu kan. Iya. Bagaimana caranya pokoknya aku harus dapat Iya, kan kayak gitu kan. Pinjol. Itu. Larinya ke situ kan. Iya benar. Jadi untuk memenuhi gaya hidup itu bisa kemudian mencari alternatif untuk mendapatkan keuntungan finansial. Dengan cara Kalau pinjol nggak dapat, apapun ya. terus judol. Betul. Iya kan? Betul itu. Jadi kalau FOMO itu kita melihatnya dari sisi negatifnya sebenarnya ya. Meskipun tren itu kan belum tentu selalu negatif kan. Nah, tergantung juga kita bagaimana itu Manfaatnya juga banyak ya. Iya Kalau betul. sekarang ya. Nah, ini Ustadz, gimana caranya ya kita itu, karena kita itu sebenarnya kan inginnya juga pasti menjadi baik kan ya. Apalagi faktor usia gitu kan pasti semakin kesini harusnya memang semakin baik gitu. Bagaimana kita menjaga kita tetap produktif, kita tetap baik dengan tetap tidak ketinggalan juga gitu tentang digitalisasi. Ya, gitu. jadi prinsipnya kalau bagi orang Islam itu ya kan sebenarnya teknologi Islam nggak anti teknologi. Cuma bagaimana jadi era 4.0 oke, tapi Jepang membuat tandingan 5.0. Kita jangan dikendalikan oleh teknologi. Kita menjadi pengendali. Ya otomatis dalam konteks ini memang kita lah pemegang kendali itu. Nah, bagi orang Islam maka keimanan harus baik. Intinya adalah pada jangan lupa kodrat hidup, tujuan hidup gitu. Dia selalu ingat kepada Allah. Sehingga di surat Toha ayat 124 Allah mengingatkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa man a'rada 'an dzikri fa innahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang berpaling dari mengingatku baginya kehidupan yang sempit. Walaupun mayoritas ulama menafsirkan kehidupan sempit itu nanti di akhirat, tapi maknanya juga di dunia kan jadi rasanya sempit. Ketika zaman lah, inilah gitu. Iya, betul. Berpaling dari peringatanku maknanya banyak ketika dia justru tertarik dengan medsos yang justru menjauhkan dari mengingat Allah, jadi tidak produktif. Azannya nggak kedengeran gitu ya. Tapi kebalikannya, justru banyak orang menggunakan media itu justru kebaikan. Nah, contohnya ini Ustadz. Iya, ini jelas lah, ini jelas banget ini. Atau orang mau ngaji, mau apa kan, kita mau dapat apa dari situ. Contoh ini, kayak kemarin istri saya mau memperpanjang SIM tuh. Terus saya, online aja, sekarang nggak perlu ke kantor polisi. Terus gimana caranya? Ketik di medsos, diketik cara memperpanjang SIM di Satpas Purwokerto online. Seret, ada caranya, ada tutorialnya. Enak kan tuh. Jadi yang gitu-gitu yang produktif. Kita harus pandai memilah. Jadi teknologi Islam tidak anti teknologi, bahkan teknologi sangat kita butuhkan, tapi kita harus bisa mengendalikannya. Jangan sampai kita dikendalikan teknologi sehingga kemudian kita menjadi tadi muncul habituasi ya, namanya ya. Habituasi bukan sih? Terlalu terbiasa jadi adiksi. Jadi khawatir kalau ketinggalan. Iya, satu itu plus jadi ketagihan yang sampai ke fisik itu kan. Itu kan jadi jadi malah nggak baik untuk. Terus ada perilaku anak jadi tantrum. Jadi ini orang tua juga akhirnya gaya hidupnya jadi bahkan ada yang maaf loh. Yang kita dengar ada anak gadis dibawa orang baru kenalan di medsos. Gak pulang, itu banyak kan itu kan pengaruh dari maka dalam Islam kendalikan itu, pilah kita harus pandai memilah dan memilih, terus saling mengingatkan,
pilih circle yang itu. baik, kan Betul. gitu. Ketika ada yang teman kita naik haji tuh, kan terus live kan ya, kan kita biasa ngitip doa gitu kan, terus juga nih udah di depan live, yuk kamu doa sendiri aja dari rumah, udah sama. Itu benar sama Ustaz? Ya sebenarnya cuma itu hanya fibersnya aja. Dapat fibersnya kan isinya kita doa di mana pun bisa. Iya. Prinsipnya kan, karena Tapi kan ada tempat-tempat mustajab iya, ya. tapi kan doa itu ada 5 hal. Satu, jadi kalau saya nih niat, bagaimana niat doanya? Benar-benar karena Allah, bukan apa hanya untuk gaya-gayaan, untuk apa gitu. Kedua, kaifiat, tata cara doanya. Cara doanya kan langsung dimulai dengan memuji Allah, berselawat, baru sampaikan intinya, tidak muter-muter. Jangan seperti syairnya Abu Nawas. Itu syair bukan doa. Oh iya, yang itu. Syair itiraf. Oh iya, itiraf ya. Ya Allah, aku nggak kuat di neraka. Aku juga nggak pantas masuk surga. Iya. Terus sekarang mau itu kan sastra, oke lah. Tapi untuk doa nggak pas. Itu kan sastra. Iya benar. Ya. Bahasanya. Kalau ya. di Quran itu hampir semuanya langsung. Robbana fir lana, ya kan? Robbi zidni, Allah maghfir, kan gitu. Nggak malah muter-muter. Kecuali satu tok yang ada itu. Itu pun karena ada saking malunya, udah diberi surga malah tertarik mendekati pohon. Maka doanya Nabi Adam, tapi nggak muter-muter banget sih. Cuma Robbana dzolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami mendolimi diri kami sendiri. Kalau Engkau tidak mengampuni kami rugi. Kan agak muter. Iya. Tapi sebagai Ada itu bahasa kan jelas. ya. Kalau kau nggak mengampuni kami rugi. Karena malu mau minta lagi. Udah diberi nikmat kan gitu. Iya, Jadi betul. ini karena merasa pengakuan dosa juga, bukan dengan ya Allah, aku suka nggak pantas. Tapi neraka nggak kuat ya. Gimana ya? Itu kalau secara secara sastra oke. Iya. Tapi kalau untuk doa, rata-rata doa itu the point. Iya, lugas ya. Iya, katanya nggak boleh loh Ustaz memerintah Allah. Tapi ada yang nyuruh Allah kan, ya Allah berilah aku rezeki kan nyuruh. Ya enggak, memang Allah yang ngajari. Kan Rabbi zidni ilma, ya Allah berilah aku ilmu kan. Kita bukan memerintah, memang adanya begitu kan. Rabbi firli wali walidayya, ya Allah ampuni aku. Itu bukan kita memerintah ke Allah, kita memang lagi mohon. Lagi minta. Dan orang tuaku itu kan. Kemudian jauhkan aku dari siksa neraka. Ya memang minta, kita banyak bulat-bulat kan. Iya. Ini Ustadz ini termasuk memanfaatkan. Belum selesai nih. Oh belum ya? Nanti lupa nih. Iya. Tadi kan niat, niat. Tempat. Oh iya. Sekarang mau tempatnya di depan Ka'bah, kalau niatnya nggak benar, kalau caranya nggak benar, ya nggak bisa kan. Betul. Loh, orang-orang musik dulu juga doanya di Ka'bah, cuma muter-muter tepuk tangan sambil telanjang. Zaman Islam belum datang, gitu ya? Dulu. Dia ada berhalanya di mana-mana. Jadi telanjang karena mereka menganggap suci, nggak boleh ada pakaian, tepuk-tepuk siul-siul. Gitu dulu. Tawafnya bisa datang meluruskan, berarti kaifiatnya kan. Terus baru saat. Waktu. Mau di Ka'bah waktunya nggak pas misalkan. Ya, masa sholat subuh jam 8 pagi misalnya. Ya nggak pas juga kan waktunya kan. Kan nggak sama waktunya ya Ustaz. Ya artinya ini bicara waktu ya. Terus berikutnya adalah manfaat. Manfaat itu maksudnya ini tujuannya untuk apa? Ya Allah berilah aku rezeki, untuk apa sih? Kalau kemudian tujuan kita nggak baik, ya gimana? Walaupun niatnya karena Allah, caranya, tempatnya, ya sekarang Abu Jahal juga di sana. Iya kan? Bahkan Rasulullah sudah mengingatkan, suatu ayat nama kuntum. Kalau kau mau bersolawatlah kepadaku dimanapun kamu berada. Tidak harus datang ke kuburanku. Fa'inna sholat aku tak berhubungi haid semua kuntum. Sholawatmu sampai kepadaku dimanapun kamu berada. Nah, doa juga begitu. Cuma ketika lagi ada orang, kalau kita memang betul-betul niatnya baik, caranya benar, saatnya tepat, ya misalkan saatnya sedang ihram, sedang umroh, kemudian di Ka'bah, betul bagus banget ini, gitu loh. Terus tolong dong kalau di Ka'bah aku difotoin, oke lah, supaya fakersku lah, pernah keluar dari rumah tuh rasanya kayak di depan Ka'bah, boleh nggak? Ya boleh aja. Sugesti aja ya. Tapi kan apa mempengaruhi terkabul doa atau tidak? Ya belum tentu. Enggak memang kalau hanya pakai video call gitu. Yang mempengaruhi tadi loh dok, caranya ininya. Saya pernah gitu soalnya. Sekarang kan ada penipuan malah, udah kebongkar itu di internet. Oh ya. Jadi dia pakai gambar yang real nyata, terus
kan di foto ini udah badalin. Ya. Padahal dia nggak di situ. Ini aku udah badalin, banyak. Ya ada oknum, ya nggak semua. Cuma Ya selalu ada aja orang yang cari ini ya. Di medsos ada. Terus Ustadz kalau misalnya gini, seakan-akan iman kita lagi bagus nih, ya kan? Pengen dengerin pengajian aja gitu. Sampai kita ke kamar mandi, handphone dibawa ke kamar mandi, nyetel pengajian, itu boleh apa enggak? Sambil Ya asal mandi. pengajian ceramah ya, ceramah. bukan pas baca Quran. Tapi kan setiap ceramah kan tetap ada membaca hadis, membaca ayat-ayat kan pasti ada tuh Ustadz. Nah itu gimana, boleh Jadi apa enggak? itu namanya dolim, Oh dolim. menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Oh. Gitu, dolim dalam pengertian bahasa. Iya. Ya, artinya orang saking solehnya di kamar mandi zikir ya nggak bisa. Terus saking solehnya tidur sama suami pakai jilbab gitu. Ya nggak gitu-gitu amat. Itu sama gitu ya. Kan gitu loh dok. Iya. Jadi kan ya nggak begitu amat gitu kan. Terus saking solehnya mau berantem, di sini lah, ya nggak gitu lah. Iya. Mau nyolong bismillah dulu ya. Iya, kan ada tempatnya. Iya. Biar dimaafkan. Lah orang mau mandi, doanya itu bukan di dalam kamar mandi, Oh, sebelum di luar masuk. ya. Bener ya. Dari psikologi nih ya, kalau misalnya bagaimana kita itu tetap menjaga kesehatan mental kita, tapi kita juga nggak ketinggalan gitu loh dengan perkembangan teknologi. Itu caranya gimana? Ya. Jadi memang kalau yang berhubungan dengan teknologi kan seperti tadi itu mungkin bisa dibawa seperti pisau ini, itu kan bisa digunakan untuk melukai, tapi kita juga bisa pakai untuk masak, untuk bercocok tanam dan sebagainya. Jadi memang perlu ada pilah dan pilih. Jadi kalau informasi sekarang banyak sekali dan banyak yang berguna pastinya, bahkan mungkin bagi anak-anak gitu yang anak-anak yang bukan anak-anak yang usia dini sekali, itu mungkin juga berguna, misalnya membantu mereka untuk misalnya belajar bahasa gitu, karena kan sekarang era globalisasi, ada juga yang orang berbahasa asing nanti nyari teman untuk ngobrol, itu kan sebenarnya hal yang positif, harus pilih dan pilih gitu. Kemudian yang kedua, barangkali untuk menghindari FOMO itu kita perlu ada semacam kayak mendisiplinkan diri sendiri dan menentukan jam-jamnya. Seperti tadi yang dikemukakan. Berarti memang perlu itu ya ngatur jam pakai kita menggunakan medsos. Kemudian kita ketika kita sudah menetapkan, mungkin berhubungan dengan misalnya komunikasi gitu. Kalau misalnya sedang bekerja itu kan kita berada di kantor. Kalau memang misalnya nanti tolong standby misalnya WhatsApp atau komunikasi jam sekian sampai sekian, oke. Tapi setelah itu sudah gitu. Jadi kayak semacam menahan ketika ada notifikasi tring gitu, nggak terus ambil HP buka gitu, ambil HP buka itu bisa kontrol diri ya. Jadi sebenarnya tadi ini sejalan ya latihan yang dikatakan tadi bahwa pilah dan pilih apa yang perlu untuk dilihat, mana yang tidak. Kita juga perlu untuk jujur bahwa kepada diri kita mana yang kita perlukan dan mana yang kita inginkan gitu. Kita lebih berpikir untuk yang saya ini perlu, kalau ini saya kepengen, perlu nggak ya? Kalau nggak perlu ya sudah ditinggal dulu, karena memang ada banyak kegiatan dan kemudian kita juga perlu untuk. Jadi kuncinya itu di pengendalian diri ya. Itu aja memang. Kuncinya di sendiri ya dok ya. Pengelolaan diri kita. Kecerdasan emosi. Iya. Jadi memang perlu untuk ada waktu-waktu, dan mungkin kalau ada yang memang sudah sampai, kok saya sudah sampai FOMO, kok sudah sampai yang seperti ketergantungan, itu mungkin perlu untuk pelan-pelan diatur gitu ya. Jadi kayak semacam menahan. Kalau tadi triknya bagus banget tuh dari Ustadz yang cuma hari Sabtu dan Ahad saja gitu, itu mungkin juga bisa diterapkan untuk yang dewasa. Misalnya, oke, saya kepengen banget nih lihat marketplace-nya apa ya? Kan nggak harus tiap hari. Mungkin kalau bagi ibu-ibu semacam kayak marketplace itu biasanya kalau diskon kan weekend gitu. Ya kan nanti weekend aja. Tanggal-tanggal cantik. 12 11 gitu kan. Iya. Lagi 12 Kan gitu tuh. Atau mungkin pas tanggal cantik aja ya. Nanti buka itu betul. Memang perlu ada pengaturan gitu. Jadi dan kemudian juga mulai semacam membuat diri kita nyaman dengan
mengurangi medsos dan memperbanyak interaksi sosial. Memang harus diniatkan ya, harus niat untuk mengurangi kan ya. Karena komitmen itu ya di keluarga tadi loh, Iya, misalkan iya, kayak iya. saya ditegur sama istri kan, pas kalau di rumah jangan mainin HP. Memang anak-anak kan butuh ngobrol juga gitu loh. Iya, berarti ya memang benar komitmen ya saja. Harus kesepakatan dulu. Iya. Kita bikin kesepakatan gitu ya. Saya pernah baca kan kalau kita ini pengguna internet terbanyak di dunia terlama 6 jam rata-rata per hari. Iya ya. Satu orang rata-rata per hari 6 jam. Waduh. Padahal di negara-negara maju hanya 2-3 jam. Kita 6 jam. Makanya kita ini sekarang lagi diserang YouTuber asing. Betul. Ya, dia cuma makan-makan, nanti Iya. ditulis judulnya pakai bahasa Indonesia. Ya nonton orang Indonesia. Iya. Dan aja yang dapat duit siapa? Mereka. Iya, Giliran benar. orang kita yang bikin konten nggak terlalu. Iya. Beli-beli itu sekarang pada kayak ya wisata lah, yang kuliner lah, yang apa. Karena kan jumlah penduduk di Indonesia itu kan banyak. Ya, tapi India juga banyak, Iya. Amerika juga banyak, Iya. tapi kan India juga negara miskin. Apa karena kita banyak pengangguran, Ustaz? Enggak, kan Bukan? kalau saya baca-baca kita menengah dong. Oh, Kita punya menengah. pendidikannya, terus negaranya juga menjelang maju, teknologinya sudah cepat sampai, dan kita mampu beli fasilitas internet di mana-mana ada, sehingga rakyatnya juga sebenarnya mampu beli penyebabnya. Sedangkan kayak India kan banyak yang di bawah kemiskinan. Iya, betul. Ya kecuali Vrindavan itu, kemiskinan kan sehingga mereka walaupun jumlahnya punya banyak, pengguna medsosnya nggak selama Indonesia. Nah, ya, dan di India budayanya saya lihat YouTuber di sana pada kapok dok, gitu ya karena budayanya lah. Di kita kan maaf ya, kita kurang menghargai budaya kita, malah kalau ada beliau dibangga-banggakan Betul. over proud. Iya benar-benar. Itu gaul juga. Iya, terus Kalau beda nih, kalau kita dulu kan pakai sesuatu menyesuaikan tubuh loh. ya. Misalkan karena badan saya misalkan kurus, maka saya harus pakai baju yang vertikal, horizontal. Iya. Sekarang kan enggak. Nabrak semua ya. Seperti kita, saya ini wajah oval. Bagusnya kacamatanya agak gitu kan, apa kotak gitu. Iya. Sekarang enggak, udah maaf ya dok, wajahnya bundar, kacamatanya bundar. Lalu, Karena lagi ngetren yang lagi bundar. kayak bundar, terus Iya. bajunya kok ngadrot. Iya, lingkaran. Maaf ya, ini para wanita ya. Kan kita lihatnya jadi orang mukanya bulat, pipinya cabi, kacamatanya yang bulat model Iya, Korea. iya. Ya mungkin yang ngikutin tren, tapi kan gimana tuh? Jadi kayak apa namanya, takut ketinggalan. Iya, tapi dia merasa udah bagus banget gitu ya. Padahal sebenarnya kalau dari ahli, mungkin dari ahli desain dia apa? Nggak pantas banget lah. Nggak gitu. cocok gitu ya. Karena dia menyebabkan dia punya value baru ya. Dari itu. Nih Ustadz kan sepertinya itu kadang-kadang kan kita ketika kita sudah masuk ke situ ya, misalnya sudah ternyata waktuku sudah banyak banget yang dipakai untuk scrolling, yang mungkin kalau kita lihat historinya kadang-kadang juga kaget sendiri, yang saya tonton ternyata mayoritas seperti ini gitu kan. Ini satu keterbukaan dulu ya dok. Bahwa kita nggak perlu mempassword HP kita, sehingga semuanya bisa buka. Ya, jadi ya kecuali ada yang misalnya yang memang artinya untuk orang lain nggak tahu tapi keluarga ngerti. Jadi kita terus kedua ketika buka itu jangan menyendiri. Itu tapi bareng lah dengan istri di sebelahnya. Gitu. Jadi bisa saling kontrol. Karena biasanya kalau kita main bareng nih lagi buka masing-masing bareng, udah jam segini selesai di situ. Tapi kalau kita ke kamar, dia di kamar, ini di kamar udah sendiri-sendiri kok. Iya, nggak ada yang kontrak. Oh berarti kita perlu kontrol eksternal ya? Iya, misalnya. intinya begitulah, ada kesepakatan bersama, ada kontrol terus harus ada yang mengingatkan gitu. Itu kan kadang-kadang ya kita punya, saya tidak menyalahkan ketika istri tahu, saya ketika browsing ada hiburannya, kadang nyari materi juga, kadang juga pengen tahu nih kalau ceramahnya orang kayak apa, kalau orang yang beli seminar, sekarang istri paham itu, dan saya paham, istri saya lagi mainan apa nih, lagi nyari model-model baju, model-model masak. Karena mesti yang dicari itu gitu. Paling yang dibuka tak lihat Pinterest gitu kan. Yang dibuka. Selama masih baik, iya kan, itu terus kenapa? Paling mengingatkan waktu ya. Tapi biasanya kita udah sering sadar kok gitu. Yang penting ada komitmen, ada yang mengingatkan begitu. Karena ya kembalinya kepada edukasi kita masing-masing, terus saling memahami, ada kesepakatan kita mau yang medsos untuk apa sih. Tapi kan sudah dewasa ya, sudah mengerti mana yang boleh, mana yang enggak. Buka-bukanya ternyata dampak positifnya tadi yang saya sampaikan. Sekarang saya mau minta dimasakin apa aja sih? Bisa tinggal buka set. Ya, pengen apa nih? Cobain gitu. Anak juga gitu.
Kalau di dalam Islam ya tidak ada hal khusus ya, karena itu kan zaman dulu belum ada medsos ya. Iya. Ya paling cara-cara musyawarah tadi, ada komitmen, terus edukasi kita, keimanan kita, ya itu yang menjadi semacam support system ya, Iya. yang membuat kita untuk, ya kan betul ya, seperti yang membuat kita untuk bisa komitmen bahwa pakai ini jangan begitu, harus tahu diri dan sebagainya. Mungkin begitu dong. Iya. Ini nih, kita kan tuh kan hobinya itu pengen diakui gitu ya, pengen validasi. Aku beneran cantik gak sih gitu. Aku beneran cocok gak sih pakai baju ini gitu kan. Ketika orang kemudian like-nya banyak gitu kan. Kadang-kadang kan habis posting ditungguin tuh. Ada yang like gak nih? Kok gak like-like nih ya gitu kan. Ini like-nya cuma 1 gitu. Tapi yang like siapa dong? Gitu kalau ya. kecantikan dan sih yang like cowok-cowok. Contohnya garangan semua. Sama buaya-buaya semua. Ini nih, keinginan untuk dapat validasi, dapat like gitu tuh sebenarnya memang itu kebutuhan wajar seorang manusia atau itu sebenarnya sesuatu yang nggak normal? Kalau dibilang normal nggak normal itu wajar jika kita kemudian ingin mendapatkan pengakuan, karena salah satu kebutuhan manusia itu kan dihargai. Makanya apa namanya, ada istilahnya kan self esteem gitu, harga diri, bagaimana kita bisa melihat diri kita dihargai orang lain gitu. Itu mungkin salah satu bentuknya adalah bentuk validasinya itu dengan likes gitu. Tapi sebenarnya ada juga konsep itu bahwa sebenarnya otak kita itu akan merespon semacam kayak merespon positif, dan sifatnya itu seperti reward ketika kemudian kita muncul likes gitu. Jadi ketika kita bikin konten, entah itu kontennya dalam bentuk apapun ya, kemudian begitu kita lihat ada pertama kali posting misalnya, kemudian ada like 10 gitu, baru semenit 10, itu kemudian memunculkan perasaan nyaman, kemudian jadinya itu mekanisme di otak memang seperti itu. Endorfinnya naik ya? Iya, semacam itu. Ada semacam reward positif yang kita dapatkan. Nah, reward positif itu kalau dari teori psikologi itu akan kemudian mendorong kita untuk melakukan perilaku yang sama. Jadi misalnya, oh ternyata kalau saya bikin konten itu kok like-nya segini ya, mungkin bikin konten nyoba lagi, like-nya nambah, oh kok enak ya gitu. Kemudian mungkin jadi tertarik untuk lebih banyak mengetahui bagaimana cara membuat konten di dalam media sosial, itu kan semakin meningkatkan. Nah itu mungkin juga menjelaskan kenapa kemudian orang jadi sangat senang bikin konten, bahkan menurut saya yang semacam kayak memalukan gitu. Ya karena kemudian kalau saya bikin yang semakin aneh, semakin orang itu jadi kayak perhatian, orang akan semakin banyak like-nya. Nah itu kemudian menimbulkan rasa nyaman. Tapi sekarang maaf, tidak cuma like loh, kayak gift-nya itu loh. Ya. TikTok ya. Iya. Tapi berarti memang sebenarnya yang kita kasih edukasi itu bukan hanya yang bikin konten, yang nonton konten juga tuh ya. Betul. Jangan sekedar membuat like gitu loh. Ketika itu dinilai kurang etis, nggak sesuai norma, mestinya jangan di like ya. Sehingga itu konten-konten yang negatif seperti itu akan hilang sendirinya karena nggak dapat like kan. Jadi kayak semacam itu kebalikannya dari reward, tapi itu dapat rewardnya bukan yang positif tapi kok negatif gitu ya. Berarti semacam itu juga akan mempengaruhi diri kita. Jadi memang semacam ada perilaku baru terbentuk dari konsep yang dapat rewarding dari para penontonnya. Netizen itu memberikan rewarding, oh ternyata oke ya, misalnya nggak sengaja bikin konten tapi kontennya kurang positif gitu, ternyata banyak yang like, oh berarti besok bikin begini aja gitu, semacam kayak Nah kadang-kadang kita kan kalau terlena gitu agak lepas kontrol kadang-kadang ya. Gitu. Tapi kadang-kadang yang maaf ya yang konten-konten menurut saya ya positif malah like-nya sedikit. Nah itu kan berarti gilirannya maaf ya yang hanya main-main, hanya ini bahkan hanya bangun tidur, maaf ya yang di TikTok kan ada yang konten-konten aneh-aneh lah. Iya, jadi one day in my life. Saya kemana-mana di setting banyak. Nah itu berarti kan yang justru harusnya yang kita edukasi yang ngasih like itu, Ustadz. Ya jangan mereka memang mereka sukanya gitu sih. Gitu ya. Tapi secara umum berarti memang semuanya bertanggung jawab. Semuanya ya. Nah Ustadz itu gimana kita cara menjaga niat nih? Mungkin tadinya awalnya niat kita mau edukasi nih gitu ya. Terus ternyata tadi itu masuk ke zona suka dikasih like gitu, kemudian lama-lama bergeser nih niatnya mencari like gitu kan, bukan lagi mengedukasi. Ini gimana jaga niatnya nih Ustaz? Ya kembali lah, pasti dua hal yang mempengaruhi, iman dengan ilmu. Gak bisa enggak ini. Ya iman itu diperkuat dengan
kita banyak ibadah, berzikir, itu akan menjadi kontrol otomatis loh. Jadi terus menentukan diri untuk punya prinsip. Kan itu kan kadang kan memang prinsip penting dong. Iya, Sangat penting di hari-hari seperti ini kan. Jadi supaya orang aku melakukan ini buat apa sih kan itu kan dari lahir dari keimanan. Iya, betul. Ya, terus yang kedua ilmu kan. Oh ternyata ini nggak baik, ini gitu loh. Jadi memang dua hal ini yang memang nggak bisa lepas. Maaf ya, saya sih bukan apa-apa, cuma kebanyakan netizen kan mungkin kenapa senangnya yang konten-konten tidak baik, ini karena dua hal itu kan? Iya, ilmunya kurang. Iya, termasuk ketika kita sebagai penikmat yang scroll juga suka-suka yang scroll yang nggak baik juga kembali kepada, ya kan? Jadi memang kalau bicara teoritis toh, ya iman kita, kedua adalah ilmu kita. Ya. Tapi yang ketiga ada lagi. Apa itu? Circle. Itu dia. Circle jangan cuma luas loh, keluarga, perhatian komunikasi dalam keluarga. Kayak tadi. Kalau istri saya nggak mengingatkan saya mungkin bablas. Ya, tapi istri mengingatkan, Mas. Tadi si Mek anaknya tuh nunggu loh. Caring ya, Iya, caring keluarga ya. Anak nunggu loh, Mas pulang malah mainan kayak gitu. Malah dia udah mamer-mamerin ke Mas malah nggak perhatian. Iya, berarti nggak ada yang care. Iya. Kalau istri nggak ngomong begitu, saya nggak akan pernah tahu dong. Betul. Cuma dengan cara ngomongnya kan. Iya. Kok gitu sih? Itu laki-laki nggak bisa banget gituin. Laki-laki digituin lah, ayo gitu. Tapi kalau laki-laki bener loh. Iya ya. Astagfirullah, Mas. Emang kenapa? Iya. Tapi kalau Mas, astagfirullah. Gitu ternyata. Itu emak-emak. Bener kan? Pernah punya pengalaman gitu kan? Iya kan? Iya bener. Mas, beliin galon. Butuh ya. Tapi deketin. Mas, mau ini habis airnya gimana? Oh iya deh, aku beli. Di depannya terus sih. Kalau dari jauh mah pura-pura butuh. Oh gitu ya. Oke. Volumenya itu lebih kencang dari dia. Pernah ngalamin mungkin pengalaman kan? Coba kan udah getek gitu. Iya. Bayangan ibu itu pun lagi antara jadi mau lagi lembut. Nanti laki-laki justru kalau lembut tuh malah. Oh gitu ya. Iya. Cobain. Gimana dari sisi psikologi tuh? Bener nggak kalau laki-laki digituin akan responnya menjadi malah justru withdrawal ya? Gimana tuh? Mungkin karena lebih ke arah ini ya, muatan emosi yang ditampilkan gitu. Kalau berteriak itu kan kesannya memang muatan emosinya negatif gitu, jadi kesannya memang kemudian nggak nyaman. Gitu. Mungkin responnya macam-macam, ada yang nggak nyaman, kemudian menjadi berbalik menjadi responnya malah jadi negatif ya. Kalau itu kan semacam ada tidak menyalahkan. Muatan emosinya positif gitu, jadi kayak minta tolong atau kayak semacam submisif jadinya oke deh gitu, jadi untuk responnya pun akan ini tantangan. Oke. Tantangan sih. Tantangan mak-mak kan kita biasa tuh mak-mak penyakitnya ya Ustadz. Kadang yang ada di sini pikirannya yang di sana gitu loh. Nah akhirnya ekspresi yang dikeluarkan jadi nggak tepat. Berbeda, ya. Kayak gitu ya. Itu makanya itu saya menyebutnya tantangan. Karena kadang-kadang sholat aja kepikirannya yang lain Ustadz. Lah ya Allah Akbar, aduh aku masak apa nanti ya gitu kan Ustadz. Semua itu nggak cuma cewek. Allah Akbar. Istri mau masak apa? Duitnya ada nggak? Kalau nggak sambil mau ruku terus kok wanginya kayaknya ayam gorengnya udah digoreng deh. Nah itu dia. Gaya-gayanya kayak tukang masak aja. Maksudnya tetangga. Digoreng di warung kan, maksudnya grabnya udah datang. Nah ini bagaimana nih membangun ketahanan nih resilience ya di era digital seperti ini. Ya kalau mungkin akan mirip nih, tapi kalau mungkin istilahnya saja yang berbeda ya Pak ya. Yang pertama itu adalah motivasi. Betul. Motivasi itu kalau dalam bahasa agama, mohon maaf kalau saya salah bisa dikoreksi, niat ya Pak. Jadi motivasi. Intention. Ya, intention, oke. Motivasi kita untuk artinya benar-benar sudah memahami bahwa bahwa sosial media itu, saya setuju dengan Ustadz tadi mengatakan bahwa media sosial itu tools, itu alat. Jadi alat itu yang kita pergunakan untuk meninggikan derajat kita sebagai manusia, gitu, meningkatkan kualitas hidup kita, meningkatkan kualitas kita sebagai individu, gitu, agar menjadi individu yang lebih baik lagi. Gitu. Jadi memang ketika kita menyadari dulu bahwa itu semua tools, jadi kita yang mengontrol, kita yang bisa mengendalikan gitu. Kemudian memang yang langkah selanjutnya memang kita kemudian perlu
untuk menemukan strategi untuk bagaimana caranya agar kita bisa belajar mungkin. Karena kan kita terpapar apa namanya dunia digital ini sudah kurun waktu cukup lumayan dan itu sudah masuk ke dalam setiap bidang kehidupan kita. Betul. Strateginya perlu untuk dirancang, misalnya mana yang kira-kira saya seberapa besar porsinya, misalnya kalau untuk pekerjaan mungkin kita investasikan waktu lebih banyak gitu untuk berhubungan dengan digital, untuk meningkatkan kompetensi kita ya. Tapi untuk yang hal lain misalnya kalau untuk masalah pengasuhan anak mungkin kita perlu, tapi mungkin tidak seintens itu. Kita perlu untuk mengakses yang berhubungan dengan pola asuh misalnya, gitu, pengalaman orang-orang lain yang paling penting. Mungkin kita tidak perlu untuk menonton yang apa namanya dengan kayak tadi dokter ini bilang kayak alasan gitu, tentang parenting, mencari kebenaran, membenarkan ya. Kemudian yang selanjutnya mungkin kita juga perlu, selain strategi itu juga kita juga perlu untuk mengecek dengan lingkungan dalam bentuk tadi kalau istilahnya dari Ustadz untuk support system, dukungan sosial itu memang sangat penting. Jadi baik dari internal kita berupa motivasi dan strategi, juga itu dari eksternal, dari dukungan sosial dari lingkungan gitu. Bersama-sama untuk berkomitmen untuk bisa memilih mana yang baik, karena memang banyak sekali informasi baik dari dunia maya, digital. Betul. Banyak sekali kesempatan kita juga terbuka lebar gitu. Kalau dulu yang namanya mau sekolah di luar negeri aja kita bingung gimana caranya. Saya dulu nyari beasiswa aja susah. Kalau sekarang akses terbuka lebar, itu kan hal yang sangat positif. Betul. Gitu. Jadi memang perlu tiga hal itu. Iya, apalagi sekarang ada AI ya kan. Betul. AI itu kalau kita bisa menggunakannya dengan bijak, itu kan akan sangat membantu. Betul. Ya kan. Baik dalam meningkatkan kompetensi kita, menambah kemudahan-kemudahan lah ya. Itu adalah teknologi yang bisa kita manfaatkan dengan cara yang benar gitu kan ya. Jangan langsung diambil semua. Iya, betul. Ketahuan sama dosennya. Iya. Dosennya juga tahu. Makanya dari AI ya. Iya. Oh, Bapak tahu, aku juga. Coba kan kita permak-permak. Iya, Jangan betul. untuk ide-ide awal Iya. Nah, kembali lagi kan tergantung kebijakan kita dalam memanfaatkan ya. Jadi kata kuncinya berarti CB ya, cerdas dan bijak. Iya. CB ya, cerdas bijak. Nah, Oke. Ustadz, mungkinkah ada doa-doa pertaubatan? Ini kan aku udah terlanjur nih sekian lama udah make, ingin berubah tapi kok sulit gitu ya Ustadz. Terus ingin mengembalikan anak kita agar nggak terlalu tergantung. Tapi juga kita ini sungkan sendiri mau ngomong ke anak-anak, wong saya aja belum bisa juga gitu. Ini gimana caranya? Mungkin ada. Sebenarnya dua hal yang sangat penting kalau bicara di rumah tangga ya. Satu keteladanan, udah bisa ditawar itu. So, karena di Al-Furqan 74 itu sudah jelas. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doanya itu udah terkenal itu. Al-Furqan 74, rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahkanlah kepada pasangan-pasangan hidup kami, keturunan-keturunan kami, qurrata'yun. Qurrata'yun itu istilahnya enak dipandang, menyenangkan, artinya berkualitas, itulah berkualitas. Terus jadikan kami imam bagi orang yang bertakwa, teladan. Teladan. Jadi doanya itu tadi diantaranya, kenapa keteladanan sangat penting? Dan pakainya kalimat imam, namanya imam itu sholat kan dia ngomong dulu, ngelakuin dulu baru diikutin. Nggak ada imam tuh Allah Akbar, sedekap, nggak ada kan? Dia mesti ngomong dulu modeling bahasa dia. Role model. Ya, role model kan keteladanan itu, uswah hasanah itu penting. Ibu harus menjadi teladan bagi suami juga. Kan mesti malu suami itu kalau istrinya itu, terus anaknya suami apalagi sebagai qawwam. Ya kan? Nah, ya, keteladanan di situ. Terus doa-doa lain seperti Rabbana la tuzigh qulubana wa hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu ada juga di surat itu Ali Imran ayat 5 atau 6 lah kalau nggak salah. Ya Allah, jangan kau palingkan hati kami setelah engkau beri kami petunjuk. Jadi mohon istiqomah nih. Ya Allah, aku udah pengen baik nih. Jangan digoda-goda dong. Aku nggak buat nih gitu kan. Balik wahab lana min ladunka rahmah, berilah kami petunjuk dari sisimu, kasih sayangnya. Innaka antal hamdulillah, maha pemberi petunjuk, begitu. Nah, terus terakhirnya ya Al-Baqarah ayat terakhir. Dari pertobatan banget itu. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana.
ya Allah jangan kau hukum aku lah, aku memang salah ya Allah, tapi jangan dihukum dong. Ya, Ya kan? merajuk ya, Iya, merajuk. ya. Al-Baqarah 286. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ketika kami lupa atau kami salah. Nah, Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltu 'ala alladziina. Ya Allah jangan kau bebani kami, jangan kau uji kami seperti yang orang-orang dulu lah. Kami enggak kuat nih. Nggak kuat nih. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana. Ya Allah kalau diuji ya jangan yang berat-berat lah. Iya. Ya, aku punya kemampuan. Iya, Ya kan? iya. Canggih banget nih doanya. Betul. Ya ngajarin Allah loh. Bagus banget loh Ya ngajarin doanya. Allah ini Iya, doanya, bukan senang kita. Iya, iya, Yang iya. apa kemudian wansuna al-qawmil kafirin. Tolong kami dari orang-orang kafir. Dalam konteks ini tolong dari orang-orang yang berniat jahat dengan teknologi ini, berniat jahat dengan kontennya, Iya, kan gitu iya, loh. betul. Ya wansuna tolonglah kami dari orang-orang kafir. Orang-orang kafir itu bukan berarti sebatas orang yang beda agama. Siapapun yang punya niat buruk dengan kontennya, dengan tontonannya, itu loh maksudnya. Iya, Ya, betul. jadi kita berniatnya ketika berdoa wansuna alal qawmil kafirin ke situ loh. Oke. Itu 3 doa udah keren tuh. Ya, luar biasa. Pemirsa, nggak terasa nih waktunya, sudah banyak ilmu yang kita dapat. Jadi intinya sayangi diri kita sendiri, love yourself. Kita jangan korbankan waktu kita, jangan korbankan diri kita, jangan sampai kita terbawa kepada sesuatu yang negatif. Semoga ilmu bermanfaat untuk pemirsa semuanya. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.